Pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan studi yang menginvestasikan pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi. Untuk tujuan penerapan pengetahuan demi meningkatkan efektivitas organisasi, perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi. Berarti ia merupakan area keterampilan yang jelas dengan tubuh keilmuan yang umum. Apa yang dipelajarinya? Hal ini mempelajari 3 penentu perilaku dalam organisasi, yaitu individu, kelompok, dan struktur. Perilaku organisasi adalah studi mengenai apa yang orang-orang lakukan dalam sebuah organisasi dan bagaimana perilaku mereka memengaruhi kinerja organisasi. Oleh karena perilaku organisasi sangat berpusat secara khusus pada situasi terkait pekerjaan, maka ia menekankan perilaku dalam hubungan dengan pekerjaan, kerja, ketidakhadiran, perputaran pegawai, produktivitas, kinerja manusia, dan manajemen. Saya akan menjelaskan tantangan dan peluang dalam perilaku organisasi, antara lain 1. Merespon tekanan ekonomi, mengelola pekerja dengan baik pada waktu sulit sama beratnya dengan pada waktu baik, jika tidak lebih berat, namun pendekatan perilaku organisasi kadang-kadang berbeda. Kedua, merespon globalisasi antara lain 1. Meningkatkan penugasan ke luar negeri. 2. Bekerja dengan orang-orang dari budaya berbeda. 3. Mengawasi perpindahan pekerjaan ke negara yang upah buruh yang rendah. Beradaptasi dengan budaya yang berbeda dan norma-norma peraturan. Dan saya juga akan menjelaskan mengelola keragaman ketenaga kerjaan. Salah satunya tantangan yang paling penting untuk organisasi adalah keragaman tenaga kerja. Konsep bahwa organisasi menjadi semakin heterogen dari segi jenis kelamin, umur, ras, etnis, orientasi seksual, dan inklusi kelompok sebaran lainnya. Jika globalisasi fokus pada perbedaan di antara orang-orang dari negara-negara yang berbeda, maka keragaman tenaga kerja membahas perbedaan di antara orang-orang dalam suatu negara. Beberapa cara mengelola keragaman tenaga kerja antara lain 1. Meningkatkan layanan pelanggan. 2. Meningkatkan keterampilan bermasyarakat. 3. Dalam organisasi jaringan. 4. Meningkatkan kesejahteraan pekerja. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang positif. 6. Meningkatkan perilaku etnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Fazriana. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang menganalisis karakteristik biografis organisasi. Karakteristik biografis organisasi antara lain yaitu pertama ada umur. Pemberi kerja menunjukkan perasaan yang berbeda mengenai pekerja yang lebih tua. Mereka melihat sejumlah kualitas positif yang dimiliki pekerja yang lebih tua terhadap pekerjaannya, seperti pengalaman, penilaian, etika kerja yang baik, dan komitmen terhadap kualitas. Ketika organisasi secara aktif mencari individu yang adaptif dan terbuka atas perubahannya. Yang kedua ada jenis kelamin. Kemudian yang ketiga ada ras dan etnis. Ras dan etnis ini telah dipelajari karena terkait dengan hasil perekrutan seperti keputusan perekrutan, evaluasi kinerja, gaji, dan diskriminasi tempat kerja. Kebanyakan riset berkonsentrasi pada perbedaan dalam hasil dan sikap antara kulit putih
dan kulit hitam atau Afrika. Yang keempat ada disabilitas. Dampak dari disabilitas pada hasil pekerjaan telah dikaji pada berbagai perspektif. Di sisi lain, sebuah tujuan atas bukti menyatakan bahwa pekerja dengan disabilitas menerima evaluasi kerja yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima ada masa kerja. Tinjauan ekstensi telah dilakukan terhadap hubungan senioritas produktivitas. Jika kita mengartikan senioritas sebagai waktu dalam pekerjaan tertentu, bukti terkini menunjukkan sebuah hubungan yang positif antara senioritas dan produktivitas kerja. Masa kerja dinyatakan sebagai pengalaman kerja, dilihat sebagai sebuah prediktor yang baik pada produktivitas kerja. Kemudian yang keenam ada agama. Hukum federal AS melarang memberi kerja mendiskriminasikan pekerja berdasarkan agamanya, dengan sangat sedikit pengecualian. Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa agama bukanlah isu dalam perilaku organisasi. Kemudian yang ketujuh ada orientasi seksual dan identitas gender. Dan yang terakhir 8 ada identitas budaya. Orang-orang memilih identitas budayanya dan mereka juga memilih seberapa dekat mereka mengobservasi norma-norma budaya tersebut. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami tentang pengertian perilaku organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.